Anak-anak, kita jumpa lagi sama Pak Yudi. Mari kita bersama-sama untuk kebaktian pada hari ini. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi bersama-sama sesuai dengan panduan yang ada di sini. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Mari kita bawakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersama-sama anak-anak Tuhan, kami bersama tangan-tangan Tuhan di sini menghadap Tuhan pada saat ini, mengucapkan banyak terima kasih, di mana Tuhan selalu memberkati kami, dan Tuhan selalu pimpin hidup kami, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami pada saat ini boleh bersama-sama akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami walaupun hanya dengan secara online, kita tetap antusias untuk bersama-sama mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah anak-anak kami, pimpinlah anak-anak kami, persiapkanlah anak-anak kami, dalam anak-anak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada saat ini kita akan diberi judul untuk firman pada hari ini, atau diberi tema yaitu tentang penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Tapi sebelumnya kita mendengarkan bersama-sama, mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi untuk mengantar akan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, yaitu janjimu seperti fajar.
lagu untuk mengantarkan, di mana lagu ini adalah lagu janji Tuhan yang tidak pernah dilupakan. Tuhan selalu menepati akan janjinya. Dalam pikiran manusia ada banyak ketidakmungkinan yang sering membuat tidak mudah percaya. Manusia itu sering dalam hatinya, dalam pikirannya itu penuh dengan ketidakmungkinan. Oleh sebab itu menyebabkan manusia itu sulit untuk percaya dengan sepenuh hati dengan Tuhan. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perhatikan dalam perikop ini bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya. Padahal Tuhan Allah itu memiliki janji, dan janji Allah itu melampaui akan logika dan rencana manusia. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya pada saat ini ada tema penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita, diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan bersama-sama, akan saya antarkan. Demikian firman-Nya. Iskak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Iskak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Iskak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Iskak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. Janji pada Abraham pada saat Abraham masih muda. Abraham itu pernah dipanggil oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janji, dan Tuhan akan memberikan seorang anak untuk meneruskan warisan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya bertanya kepada anak-anak semua. Saya tanya satu pertanyaan, yaitu pertanyaan yang mudah, tapi jawabnya yang agak sulit. Pekerjaan apa yang paling menjenuhkan? Atau pekerjaan apa yang membuat manusia itu tidak sabar untuk menanti itu? Kira-kira pekerjaan apa? Nah, pekerjaan yang menjenuhkan adalah
pekerjaan yang menanti. Nah ini yang sering dialami oleh semua manusia, yang sering kita alami. Seringkali kita itu tidak sabar, atau seringkali kita tidak sampai selesai untuk menantikan sesuatu. Bahkan kita sampai-sampai jenuh untuk menanti sesuatu. Sehingga kita sering mengabaikan akan pekerjaan itu. Terutama kalau kita itu menanti. Contoh, kita itu kalau berdoa pada Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada kalau kita itu berdoa kepada Tuhan, kita berdoa minta ini, langsung Tuhan kasih. Tidak ada. Nah, dengan penantian ini sering membuat kita itu makin lama makin tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tapi di sini janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Hanya satu adalah waktu. Waktu yang tidak bisa manusia menentukan. Manusia memiliki suatu permintaan, belum tentu Tuhan langsung memberikan. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Belum tentu. Jadi kalau Tuhan memberi sesuatu kepada manusia atau memberkati manusia, itu ada waktunya. Seperti Abraham di sini. Pada saat masih muda, Abraham itu pernah bertemu dengan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pada Abraham seorang anak laki-laki untuk menjadi penerus atau pewaris tunggal. Nah, dalam saat penantiannya, sampai pada saat itu, Abraham sudah mengalami masa yang tua. Sudah tua. Umur sudah hampir 100 tahun. Tuhan masih belum menepati janji. Tapi karena Abraham ini percaya kepada Tuhan, dia sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Dia masih tetap percaya, tetap teguh untuk menanti janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Suatu saat, Sarah didatangi 3 orang berbaju putih. 3 orang ini membawa berita sukacita bahwa Sarah akan mengandung. Tapi bagaimana dengan tanggapan Sarah pada saat itu? Sarah pada saat itu lupa akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan anugerah bagi Sarah. Sarah lupa, sehingga Sarah itu tertawa pada saat itu. Kenapa Sarah tertawa? Karena Sarah heran. Masa saya dengan setua ini, saya masih bisa mengandung. Ini yang ada di pikiran Sarah. Umur sudah hampir 90 tahun, masa bisa mengandung. Nah, memang apalagi zaman sekarang, secara logika, secara nalar atau akal sehat, orang yang atau perempuan yang sudah berumur di atas 50 tahun, itu sudah sulit untuk mengandung. Sudah sulit untuk mengandung. Apalagi pada saat itu Sarah sudah umur hampir 90 tahun. Sudah tidak mungkin lagi. Dengan demikian membuat Sarah itu tertawa dengan berita sukacita itu harusnya. Tertawa. Nah, tertawanya Sarah pada saat itu
tertawa yang berbau apa? Ragu-ragu. Harusnya tertawa yang berbau sukacita karena dia akan diberi anak yang sudah dinanti-nantikan selama itu. Tapi pada saat itu karena Sarah sudah tua, dia tertawanya itu tertawa dengan tertawa ragu. Nah, tidak dirasa, ternyata betul. Sarah lama-kelamaan mengandung. Genap mengandungnya Sarah sesuai dengan janji Tuhan, lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat Sarah melahirkan seorang anak laki-laki, kembali Sarah itu tertawa lagi. Nah, Sarah tertawa lagi, tapi tertawanya Sarah dengan dulu sebelum dia mengandung, dengan saat ini Sarah sudah melahirkan lain. Kalau dulu sih tertawanya Sarah karena ragu. Tapi sekarang berubah tertawanya Sarah karena sukacita. Nah ini. Jadi penggenapan janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Pada saat ini tepat pada waktunya Sarah berumur 90 tahun. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Nah, dengan demikian keluarga itu merasa sukacita, merasa senang, merasa bahagia karena kehadiran seorang anak laki-laki yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, inilah cerita tentang Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Yang perlu kita perhatikan adalah kenapa Sarah itu tertawa tadi. Makanya dengan tertawanya Sarah itu membuat nama Iskak, anaknya Abraham tadi, anaknya Sarah tadi, artinya adalah tertawa. Iskak artinya tertawa. Nah, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Tuhan akan memberikan apa yang sudah pernah dijanjikan kepada manusia. Begitu juga kepada kita. Kita anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Kita yang selalu setia kepada Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan akan selalu menepati janjinya untuk kita semua. Makanya kita perlu sukacita dengan janji atau berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mengakhiri akan pertemuan pada saat ini, kita kembali menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar lagi. Kita nyanyikan 2 kali. Jalan mana yang harus ku pilih?
Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.